Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji nama Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya dengan tema jangan meremehkan kekuatan doa. Natsnya bisa saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat yang pendek sekali ya. Apa bunyinya Bapak Ibu Saudara? Tetaplah berdoa. Kemudian kita juga bisa melihat di Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa adalah sebuah perintah dan bukan suatu pilihan atau himbauan ya. Bagi kebanyakan orang mungkin ada yang menganggap bahwa berdoa itu tidak ada gunanya. Ya. Karena berdoa atau tidak berdoa itu tidak ada bedanya ya. Paling berdoa ya seperti ini, tidak berdoa ya kita masih bisa makan, bisa melakukan hal ini dan hal itu dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak berdoa, mereka juga bisa sukses, bisa kaya ataupun hal yang lain. Ada banyak orang yang meremehkan, mereka tidak mau menghidupi di dalam kehidupan doa mereka. Ya, berdoa merupakan tindakan yang tidak boleh diremehkan ya atau disepelekan. Karena sebenarnya doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa terukur dari kehidupan seseorang ya. Suatu perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk selalu tetap berdoa. Karena doa itu mengandung kuasa yang dahsyat dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menghidupi sebagai iman kita sebagai orang percaya, mari kita hidup di dalam doa itu. Menghidupi itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bahkan doa itu seperti nafas hidup orang percaya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup di air, kalau dia sebentar saja di darat nanti dia akan mati. Memang ada jenis ikan yang bisa bertahan lama tanpa air, tetapi habitatnya ikan adalah di air. Tetap bagi orang Kristen, bagi orang percaya yang pada Tuhan, ya, habitat kita juga kehidupan doa itu menjadi gaya hidup ya. Apa yang akan kita dapat dengan kita tetap berdoa dan bertekun dalam doa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dengan berdoa kita akan dimampukan untuk mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya pernah menyampaikan bahwa berdoa tapi kehilangan ya. Karena ini sebuah ilustrasi yang bagus saya baca di waktu saya googling itu. Mengilustrasinya seperti ini. Ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa sih ayah itu selalu berdoa? Padahal kehidupan kita itu ya masih seperti ini, biasa-biasa saja. Kenapa ayah itu selalu berdoa, terus berdoa, padahal kita itu tidak berubah-ubah ya. Kehidupan kita tidak berubah, tidak semakin kaya atau gimana. Kemudian ayahnya ini menjawab ya, ya memang anakku, bahkan ketika ayah berdoa itu malah ayah kehilangan, banyak kehilangan.
Kemudian anaknya ini agak penuh tanda tanya. Bagaimana maksudnya ayah? Kenapa kehilangan? Iya, ketika ayah berdoa itu, rasa gelisah itu saja jadi hilang, rasa khawatir itu jadi hilang, kecemasan itu hilang, rasa takut itu juga hilang. Dan banyak hal yang hilang ketika ayah berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam doa itu bukan kita mendapatkan apa itu yang bukan tentang hal kita mendapatkan sesuatu, tapi juga itu bisa kita kehilangan sesuatu yang tidak begitu berguna ya bagi kehidupan rohani kita seperti tadi. Karena janganlah kita khawatir dan gelisah. Sebagai manusia pasti rasa itu ada ya. Ketika kita mendengar bahwa kehidupan bangsa Indonesia ini akan tidak semakin baik, tetapi banyak pengangguran yang akan terjadi. Itu bisa mengakibatkan kita juga menjadi khawatir, kita gelisah, takut, bagaimana ini nanti ya. Nah itu kita bisa merasa cemas ya. Saya punya seorang teman yang sudah berkeluarga, dia bercerita ketika istrinya itu menderita, dia itu merasa cemas, takut yang berlebihan itu mengakibatkan lambungnya bermasalah dan itu nanti menekan jantungnya. Dan kemudian ada hal lagi yang menjadi dia itu periksa ke dokter dan itu berlanjut terus. Itu disebabkan karena ketika mulai pertama suaminya mulai diberhentikan, tidak bekerja. Dan mulai timbul seperti itu kepada istrinya karena ketidaksiapan. Namun ketika suaminya itu sudah menyerahkan kehidupannya pada Tuhan, dia mulai baca firman Tuhan. Istrinya merasa, oh kok suamiku tenang, dia mulai ngikuti juga. Dia mulai baca juga firman Tuhan, Alkitab dibaca. Dan membuat kehidupannya semakin baik. Nah, saudara, jadi dengan berdoa kita akan bisa menceritakan semuanya itu kepada Tuhan ya. Mungkin kita tanpa sadar ketika kita berdoa, kita ada pergumulan yang berat, ketika air mata kita menetes ya, kita akan mengalami kelegaan, mengalami sukacita dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, Tuhan itu sangat baik pada kita. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Pernah saya mengalami juga sangat khawatir ketika istri mengandung anak yang kedua dan kita USG ya, USG itu memeriksakan janinnya itu yang mungkin sekitar bulan ke-7 atau berapa, saya agak lupa itu. Ketika diperiksa itu kepala bayinya itu masih di atas. Dan itu sudah waktunya sudah mendekati ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu kalau menurut dokternya yang memeriksa, kalau itu tidak turun ke bawah, dia nanti akan dioperasi sesar. Ya. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu karena dulu anak yang pertama itu tidak operasi sesar, juga lahirnya normal, yang Hans itu. Kemudian kita berdoa pada Tuhan ya. Dan dalam doa saya itu saya juga mengajak doanya itu pada adik bayi yang di perutnya itu. Adik ayo muter dek gitu. Ya betul saya doakan gitu, ayo dek muter. Muter ya dek ya, muter. Dan setiap malam harus doakan itu. Dan puji Tuhan itu akhirnya muter, bener-bener muter. Nah itu. Ternyata adik bayi yang di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar kita ya. Itu luar biasa. Dan ketika
USG lagi itu memang sudah turun, tapi eh, ususnya ini melilit ini di mana itu? Di lehernya. Dan waktu sudah mulai waktunya melahirkan, kita ke bidan, tidak ke rumah sakit, yang dulu menangani anak kami yang pertama. Dan kami tidak bilang kalau itu ususnya melilit di leher. Kalau bilang pasti dia tidak mau menangani, Bapak Ibu Saudara. Itu pergumulan yang saya jadi bingung, berat juga ya. Kalau saya bilang nanti bidannya tidak mau menangani. Tapi kalau bilang ini juga resiko ya. Nah, tapi akhirnya saya berdoa terus, doa terus. Dan luar biasa ini sampai dari jam 12 sampai pagi tidak mau keluar-keluar juga. Akhirnya sampai siang jam 12 siang baru mau keluar. Puji Tuhan, lahirnya itu normal ya dulu itu. Akhirnya lahir Jyotika Glory itu ya. Pak Kris bersyukur. Dan doa itu merupakan kekuatan kita ya. Ketika kita mengalami pergumulan yang menurut kita itu berat ya, kita tidak mampu. Itu benar-benar juga ketika istri saya melahirkan itu benar-benar saya menunggui ya. 2 kali anak saya lahir itu saya tunggui. Itu saya melihat itu perjuangan antara hidup dan mati, Bapak Ibu Saudara. Sakit itu. Saya tidak tahu rasanya. Dan itu maka kita harus menghargai seorang ibu ya, seorang wanita, kita harus menghargai. Itu betul-betul perjuangan antara hidup dan mati. Banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan doa ya. Dengan doa kita bisa mengatasi kekhawatiran, kegelisahan. Tuhan juga akan memberikan hikmat ketika kita menyerahkan pergumulan kita. Tuhan memberikan jalan keluar, solusi ya. Mungkin banyak hal yang kalau diceritakan tidak akan selesai ya dalam waktu 1 jam, 2 jam. Kemudian hal yang kedua, dengan berdoa pencobaan dikalahkan ya. Kita bisa melihat di dalam kitab Matius 26 ayat 40 sampai 41. Bapak Saudara akan bisa membacanya. Singkatnya saya tidak membacakan semua. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus ini berdoa di Taman Getsemani. Saat itu Tuhan Yesus juga merasakan dia persiapan dia mau besoknya mau ke Yerusalem ya. Dia tidak bisa dengan kekuatan dia sendiri. Dia mengajak murid-muridnya yang dikasihnya tentunya ya. Namun ketika muridnya ini diajak berdoa bersama-sama, mungkin mereka capek, mereka ketiduran ya. Tuhan Yesus mengatakan, apa kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku ya gitu. Tapi Tuhan Yesus menyadari bahwa mereka memang mungkin sudah capek ya akhirnya ya harus ditinggal, dia berdoa sendiri. Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan atau pergumulan dalam hidup kita. Karena kita mungkin lebih mengikuti keinginan daging kita yang lemah daripada keinginan roh ya. Seringkali kita ini sudah berkomitmen, ya Tuhan aku mau hidup benar, mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi pada saat yang sama daging itu juga menuntut supaya dia dilayani ya. Dan ada satu tarik menarik ya. Kalau kita ingin hidup benar, hidup kudus itu, satu sisi juga kita akan ditarik untuk menuruti keinginan daging ya, Bapak Ibu Saudara.
ada godaan yang dilancarkan oleh si jahat supaya kita itu menjauh dari hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan terkadang kita juga kembali jatuh ke dalamnya. Ketika saya masih muda itu, saya aku mau ya melayani Tuhan selagi aku masih bisa. Itu komitmen saya Pak Kris dulu. Karena Pak Kris percaya ada saatnya itu kita tuh tidak akan bisa melayani. Nah, kalau waktu masih muda ya kita layani Tuhan. Karena nanti kalau sudah bekerja waktunya semakin sedikit, kita akan semakin sedikit untuk bisa melayani Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu-waktu yang terbaik adalah waktu kita masih muda. Nah, dengan berdoa pencobaan bisa dikalahkan, ya. Kita perlu kuasa Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus itu pernah menyatakan seperti ini, ya. Keinginan baik itu ada padaku, tetapi bukan apa yang baik yang kulakukan, justru apa yang tidak baik yang aku lakukan. Jadi aku manusia celaka itu Bapak Ibu Saudara. Dia itu punya, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu ada dua keinginan, ya, keinginan roh dan keinginan daging. Nah, itu. Ketika kita menuruti keinginan roh, kita harus mematikan keinginan daging. Dan itu hukum itu bertentangan, bertolak-tolak belakang dan saling tarik-menarik. Maka siapa yang akan menang itu gitu Bapak Ibu Saudara, itu adalah perjuangan kita, ya. Kita tahu bahwa manusia memang gampang sekali untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Karena manusia itu naturnya itu sudah dari sananya itu sudah berdosa, ya. Dosa keturunan, ya, dari dosa Adam. Namun kabar baiknya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dosa itu sudah ditebus, dosa itu sudah dipatahkan, kita tidak lagi diperhamba di bawah hukum dosa. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, Pak Aris pernah buat lagu itu, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan itu lagu yang sederhana dan itu keluar begitu saja ketika Pak Aris santai gitu dalam perjalanan. Dan itu hanya diulang-ulang saja dan rasanya itu sederhana sekali, tetapi kok bagus menurut Pak Aris. Dan itu makanya itu kita diingatkan untuk hidup tetap berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dan berdoa, ya. Karena kita sudah hidup di zaman akhir, ya. Kita harus seperti bijaksana, seperti 5 gadis yang bijaksana itu, ya. Selalu menyediakan minyak. Jangan sampai kita nanti waktu Tuhan datang kita minyaknya habis, ya Bapak Ibu Saudara. Dan dengan yang ketiga, kita tidak boleh meremehkan kekuatan doa, karena dengan berdoa kita bisa mendapatkan penghiburan. Di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Kita akan buka coba 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Ini ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dari ayat yang ketiga tadi, kita tahu bahwa Allah itu sumber segala penghiburan. Mungkin di antara kita, Bapak Saudara, kita mengalami tekanan yang berat, ya. Pak Aris tidak tahu apa yang Bapak Saudara rasakan, yang dipergumulkan, ya. Sebagai seorang mahasiswa pasti punya pergumulannya sendiri-sendiri. Mungkin
bisa tentang kuliahnya ya, menyelesaikan skripsi, itu kita perlu datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu bisa menghiburkan diri kita. Bahkan dalam keadaan yang menyedihkan atau mengancam kehidupan kita, baik masalah keluarga, pertemanan atau pendidikan, Tuhan menghendaki kita untuk berdoa pada Allah sebagai sumber penghiburan kita. Alkitab berkata bahwa Ia menghibur kami dalam semua kesengsaraan kami. Kata penghiburan ini memiliki makna penguatan batin ya. Kita dikuatkan batin kita sehingga kita itu tetap merasa kuat ya, meskipun kita mengalami tekanan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari doa ya. Kita harus menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita ya. Meskipun kalau kita melihat banyak yang belum ikut doa, tapi Paris tidak akan menghakimi, pasti mereka berdoa juga ya. Tapi kalau kita mempunyai gaya hidup itu, kita menjadi teladan ya. Paris lihat di mana-mana itu kaum muda itu jadi motor penggerak ya. Kalau kita menuntut yang sudah sepuh-sepuh itu tidak bisa. Tapi kaum muda itu di mana-mana itu dia menjadi yang terdepan, menjadi teladan ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa 3 hal tadi yang bisa Pak Aris sampaikan. Jangan kita lengah, kita itu tidak bisa ngentengke ya, istilah bahasa Jawa ini tidak boleh meremehkan. Kita hidup di dunia ini bahaya kalau kita tidak berdoa. Karena si iblis itu tugasnya itu dia apa Bapak Saudara? Dia mencuri dan membinasakan ya. Kalau dia tahu kelemahan kita ya. Kita dibawa dengan kesenangan, dengan hobi, kita terlena, tahu-tahu kita jatuh. Ya. Kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita itu ditarik kembali kepada kehidupan lama kita. Memang banyak orang menyepelekan ya, kayak rutinitas ya, kehidupan doa itu sepertinya membosankan ya. Tidak ada, tapi itulah yang harus kita tetap kerjakan, tetaplah berdoa. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus berdoa Bapak Saudara. Karena kita tidak tahu, berdoa itu seperti peperangan di dalam alam roh. Ya. Kita ada hal yang ketika tidak bisa diselesaikan dengan secara seperti ini tidak bisa. Kita harus berdoa di alam roh itu. Dan ketika kita bergumul dalam peperangan roh itu, kita menang ya Bapak Saudara. Kita membutuhkan Tuhan. Kita harus senantiasa bersekutu pada Tuhan. Kita harus memiliki waktu-waktu, saat-saat teduh tersendiri ya. Bapak Saudara bisa milih, kita diberi waktu 24 jam, kita bisa milih hari pagi, hari siang hari atau sore hari itu kita bebas. Tapi sempatkan waktu untuk kita mempunyai waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan ya itu. Dan kalau saudara sudah melakukan itu pasti kalian akan dibawa terus untuk dekat kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita itu kuat dalam menghadapi setiap pencobaan, pergumulan. Kita harus nempel ya seperti paku ya. Kita lihat sini paku di. Ketika kita nempel di paku itu seperti paku itu nempel di dinding. Nempel dengan erat ketika kita diberi beban yang sangat berat. 10 kilo, 50 kilo, kita tetap kuat. Ya. Tetap nempel ya kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh kekuatan doa yang disebutkan di Alkitab. Namun kita akan lihat satu saja tentang
Elia ya, Bapak Ibu Saudara. Ini contoh yang bagus ya. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini dicatat di dalam Alkitab ya. Kekuatan doa itu begitu luar biasa. Dan dia bersungguh-sungguh berdoa ya. Kalau manusia bisa berdoa, bisa menghentikan hujan istilahnya ya Bapak Saudara. Doa itu seperti senjata yang ampuh menurut Pak Aris ya. Dan kalau itu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan itu pasti berkenan kepada kita ya Bapak Saudara. Mari kita contoh tentang kekuatan yang doa ini sungguh luar biasa. Dan Tuhan akan jadi masalah atau percobaan akan sanggup kita hadapi dengan kekuatan doa ya. Ada banyak pergumulan yang Pak Aris tidak tahu kita masing-masing punya pergumulan apa. Mas Ayak punya pergumulan juga, ingin punya rumah, nah itu. Mungkin yang lain punya pergumulan apa, Juwita apa pergumulannya. Ya, banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Tidak usah cerita kepada teman-temannya, kita kalau itu sangat pribadi kita cerita saja kepada Tuhan ya. Akan saya singkat saja, Efesus 3 ayat 20. Ini untuk penutup ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, doa itu luar biasa. Jangan kita meremehkan, menganggap enteng kebiasaan kita berdoa. Karena itulah kekuatan hidup kita ya. Saya Pak Aris menjalani, ketika Pak Aris ingin melakukan tugas, aktivitas itu Pak Aris selalu berdoa. Dan dengan doa itu yang kayaknya itu berat ya, itu bisa Pak Aris lalui. Untuk bertemu, untuk mengajar anak-anak itu tidak mudah. Kalau anak-anak itu kecil ya, Pak Aris punya murid tuh ada yang TK, ada yang kelas 1 SD, ada yang kelas 3 SD. Dan kemampuan mereka tidak sama, ada yang pinter, ada yang susah diajari, ada yang tidak mau belajar, dipaksa orang tuanya karena main game. Itu sangat susah sekali Bapak Ibu Saudara. Dan itu kalau kita tidak sabar, kita tidak tekun, rasanya kita tidak akan mampu gitu loh. Ya, jadi kita bisa melalui itu dengan kekuatan doa yang kita panjatkan pada Tuhan.